maka beribadahlah kita seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nampak kita Allah. Kalau begitu i'tiqad dia, bukan tambah bagus ibadahnya, jatuh kafir dia. Kalau kita artikan dia bersemayam, itu salah itu artinya. Jadi pengertian di Al-Quran itu mesti dirubah itu. Tak boleh diartikan bersemayam. Kalaulah memang Allah itu punya pantat, apakah mungkin kita ini menyembah pantat saja? Cocok tidak itu? Menyebutnya saja pun malas. Mana lebih dulu ada, Allah atau ars? Mana lebih dulu ada? Pertemuan kali ini kita sudah masuk kepada pembahasan yang awal dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu min as-sifatil wajibati lahu ta'ala. Yang pertama dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini sifat yang pertama dari sekian banyak, bahkan dirumuskan ulama ada 20 sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah itu. Yang pertama sesuai dengan yang disusun ulama, bahwa yang pertama itu adalah al-wujudu, yakni wujud. Inilah sifat yang pertama. Sifat yang pertama di sini bukan berarti bahwa sifat Allah itu yang pertama mesti wujud, tidak. Ini hanya berdasarkan pemikiran ulama bahwa yang cocok dibuat urutan pertama itu adalah sifat wujud. Jadi kalau seandainya pun kita menghafal sifat Allah yang 20 itu, kita hafal terbalik-terbalik dia, tak berurutan, tak masalah. Mau dihafalnya misalnya pertama wujud, setelah itu sama, basar kata dia, apalagi kalam, apalagi al-mukhalafatul hawadis, apalagi qudrah, tak berurut dia menghafalnya, tak ingat dia urutannya, tak masalah, yang penting pas 20 sifat itu. Cuma bagusnya kalau bisa diurut, itu lebih bagus. Disebutkan di sini sifat wajib. Wajib di sini jangan kita terpikir dalam pikiran kita, oh kalau begitu, kalau Allah tak bersifat dengan sifat wujud, berarti Allah berdosa. Kalau Allah bersifat dengan sifat wujud, berarti Allah berpahala. Tidak, bukan itu maksudnya. Kalau Allah bersifat wujud berpahala, tak bersifat wujud berdosa, ini berarti wajib dalam kajian fikih, bukan wajib dalam kajian tauhid. Maksudnya itu. Wajib di sini maksudnya adalah pasti Allah bersifat wujud. Tak mungkin Allah itu tak bersifat wujud. Pasti Allah ada. Tak mungkin Allah tak ada. Bahasa Arabnya mustahil Allah itu tak ada. Makanya sifat mustahil Allah itu yang pertama adalah al-adam. Allah itu tak ada. Mustahil Allah tak ada. Itu maksud wajib di sini, bukan wajib fikih. Kemudian al-wujud. Apa maksud wujud? Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah? Allah mawjudun bila makan, bila zaman, bila zihah. Allah itu ada tanpa ada tempatnya, tanpa ada waktunya, tanpa ada arahnya. Itulah adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, tapi Allah tak ada tempatnya. Allah itu ada, tapi tak ada masa, tak ada waktu bagi Allah. Kemudian Allah itu ada, tak ada juga arah bagi Allah. Tak ada tempat. Allah ada, tapi tak ada tempatnya. Makanya karena itu adanya Allah itu, Allah adanya tidak Allah itu berada di aras. Aras itu tempat. Ada Allah, tapi Allah tak ada di aras. Kalau sempat Allah di aras, berarti Allah ada tempatnya. Di mana lagi? Allah ada. Apakah Allah ada tempatnya? Tidak.
Karena itu Allah tak di aras, Allah tidak di dalam surga, Allah tidak di luar dari surga, Allah tidak di dalam dunia ini, Allah juga tidak di luar dari dunia ini. Allah tidak di langit, Allah tidak di langit ketujuh, Allah tidak di Sidratul Muntaha. Tak ada tempat sama Allah. Lalu apakah Allah itu ada? Ada. Tapi Allah tak ada tempatnya. Masa, waktu, Allah tak ada waktu bagi Allah. Allah tidak sedang di dunia, Allah tidak sedang turun ke langit dunia, atau Allah tidak sedang berada di arasnya, Allah tidak sedang berada di langit ketujuh. Tak ada. Tak ada masa bagi Allah, tak ada waktu bagi Allah. Apalagi arah, Allah tidak di hadapan kita, tidak di depan kita, Allah tidak di belakang kita, Allah tidak di samping kanan, Allah tidak di samping kiri, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Tak ada arah bagi Allah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah itu tak ada tempatnya, tak ada masanya, dan juga tak ada arahnya. Kalau seandainya Allah punya arah misal, berarti kalau ada orang mengatakan, misal di dalam hadis Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis Rasulullah disebutkan begitu, hendaklah engkau beribadah. Bagaimana ibadahnya? Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau misalnya sholat kita contohkan ibadahnya, maka beribadahlah kita seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak kita Allah, bukan nampak pakai mata telanjang ini ya, bukan pakai mata zahir, tapi mata batin, seolah-olah kita melihat Allah. Ibaratnya kalau kita sedang bercakap sama orang, di hadapan kita orang itu, kira-kira bagaimana adab kita kepada orang tersebut? Ya pasti kita jaga betul lah, karena kita berhadapan langsung dengan dia, kan begitu. Betul-betul kita bercakap sama dia, serius kita bercakap sama dia, kita hadapi betul dia bercakap tadi. Jadi kalau kita beribadah ya seolah-olah begitu, seolah-olah kita melihat Allah. Jadi di sini kemudian selanjutnya hadis itu, kalau tak sanggup kita ke tingkat itu, nama sebutannya maqam musyahadah, maka di bawahnya maqam muraqabah. Apa itu? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau tak sanggup kita ke tingkat itu, maka yakinkanlah dalam hati bahwa Allah melihat kita. Kalau misalnya sedang sholat, maka yakinkan dalam hati kita bahwa aku sedang sholat ini dilihat Allah. Begitu. Ini ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang mahwal ihsan, maka jawabannya dijawab Rasulullah, itu dia. Jadi di sini jangan kita pahami bahwa datang dia sholat, dia pula sholat, Allahu Akbar, sholat dia. Kata hadis Rasulullah, kalau beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Dia bayangkan begitu. Aku tak sanggup, belum begitu, belum sampai ini makam gini. Tingkat kedua lah. Tingkat kedua apa? Kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita sedang sholat. Wah, inilah dipasangnya. Pasang dalam hatinya. Ini Allah ini menengok aku sholat ini. Dia lihat aku sholat. Dia bayangkanlah Allah itu di hadapan dia. Sedang sholat dia dihadapkan, dibayangkannya. Allah itu memperhatikan dia sedang sholat. Di mana Allah itu? Dia bayangkan di hadapan dia. Dia bayangkan seperti manusia sedang melihat dia sholat. Lalu Allah dia bayangkan begitu. Allah itu di hadapan dia, sedang memperhatikan dia sholat. Dia bayangkan. Kalau begitu i'tiqad dia,
bukan tambah bagus ibadahnya, jatuh kafir dia. Kenapa kafir? Namanya Allah tak punya arah. Allah ada, tak ada arahnya. Datang dalam i'tiqad dia, keyakinan dia, dia bayangkan Allah berada di hadapan dia, sedang melihat dia sholat. Salah itu keyakinannya. Jadi kalau seperti itu, ya salah. Dalam tauhid itu tak bisa salah sedikit pun. Sedikit salah, kafir ujung-ujungnya. Maka mesti pas betul tauhid kita, jangan sampai salah. Jadi kalau sempat seperti itulah dia ibadah, bukan tambah bagus ibadahnya, tambah rusak. Tak ada arah sama Allah. Masa tak ada masa sama Allah. Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia ini. Jangan kita bayangkan bahwa Allah itu turun. Inilah waktunya, udah sepertiga malam. Inilah waktunya Allah sedang turun ini. Turun ke langit dunia. Wah, turun Allah nih. Malam ini turun Allah. Udah sepertiga malam tengok ini. Sepertiga malam terakhir maksudnya. Kalau dia i'tiqadkan, dia yakinkan bahwa Allah itu sedang turun, maksudnya Allahnya yang turun, wah ini yang salah tuh. Berarti ada masanya Allah itu naik ke atas, ada masanya Allah turun, kan begitu. Kalau tak ada naik, tak ada turun, di situ saja, oh itu bukan turun namanya, berarti Allah di tempatnya. Jadi kalau disebutkan Allah turun, berarti ada masanya Allah naik, kan begitu. Kalau misalnya pun, misalnya kita katakanlah Allah itu turun. Ini kan dunia ini waktunya berputar semua, terus berganti, tak sama ini waktunya. Misal contoh saja, misal kita beda dengan Makkah misalnya sekitar 4 jam perbedaan waktu, kan begitu. Sekarang ini jam 6, di sana mungkin masih sekitar jam 2 mungkin begitu ya. Itulah perbedaannya. Jadi misal di kita udah sepertiga malam terakhir, turun Allah di sini. Setelah itu nanti kan pindah lagi di daerah yang lain, negara yang lain. Nah, di sana pula pindah sepertiga malam, kan begitu. Nanti berputar lagi, pindah pula di sini sepertiga malam. Selang 4 jam sepertiga malamnya di kota Makkah. Nah, turun ke sana Allah. Terakhir kalau begitulah kejadiannya, Allah yang turun seperti itu. Kapan Allah naik ke atas? Habis dari sini pindah ke sini, pindah ke sini. Terakhir berputar-putar saja lah Allah di dunia ini. Kan begitu. Maka itu bukan dimaksudkan hadis itu Allah yang turun. Rahmat Allah, ampunannya itu yang turun, bukan Allahnya. Maka mesti takwil. Jadi tak ada masa bagi Allah. Tempat juga tak ada tempat bagi Allah. Allah ada tapi tak ada tempatnya. Karena itu Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di langit ketujuh, tidak di dalam surga, tidak di aras. Oh, Ustaz, tapi kan ada ini di Al-Quran disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah, kalau terjemahan Departemen Agama disebutkan, kita lihat Allah bersemayam di atas aras. Kan ada dalilnya jelas Al-Quran. Inilah yang mesti ditakwil itu. Kenapa? Karena secara zahir dilihat bahwa ini menyalahi hukum tauhid. Secara pemahaman mengenai Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan Allah itu berada di aras, ini salah. Kenapa salah? Kalau dikatakan Allah di aras, berarti Allah punya tempat. Ada tempat Allah di mana? Di aras. Nah, ini salah. Secara hukum tauhid salah. Sedangkan sudah kita yakini bahwa Allah itu tak ada tempatnya. Kenapa pula tiba-tiba diartikan Allah bertempat di aras? Salah lah. Jadi ini mesti ditakwil. Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil ayat-ayat mutasyabihan, ayat-ayat yang tak bisa dipahami langsung secara zahirnya seperti itu. Mesti ditakwil dia, takwil yang lebih selamat. Ada yang ulama salaf, dia menyerahkan langsung kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa arti istiwa? Wallahu a'lam. Cuma ulama khalaf mentakwil, ditakwil kepada pengertian atau makna yang lebih selamat, tidak bersalah dengan kajian tauhid.
Kalau misalnya mau kita maknakan apa yang dimaksud dengan istiwa di situ, yang jadi masalah ini istiwanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa, apa arti istiwa? Kalau kita artikan dia bersemayam, itu salah itu artinya. Jadi pengertian di Al-Quran itu mesti dirubah itu. Tak boleh diartikan bersemayam. Kenapa tak boleh? Coba nanti lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti bersemayam? Bersemayam itu duduk. Duduk artinya. Arti bersemayam itu duduk. Jadi kalau diartikan Allah bersemayam di aras, berarti secara tak langsung kita sudah meyakini bahwa Allah itu duduk di aras. Kalau diartikan Allah itu duduk di aras, nah ini bahaya. Apa bahayanya? Apa yang disebut dengan duduk? Cobalah ditanya kita, apa yang dimaksud dengan duduk? Ya sudah pahamlah kita. Yang dimaksud dengan duduk itu adalah menempelkan pantat kepada sesuatu. Itulah arti duduk. Jadi kalau pantatnya tak menempel, itu bukan duduk namanya. Apa bisa kita bilang dia punya pantat tapi pantatnya tak menempel? Apa bisa kita bilang duduk dia? Mana pula bisa. Tapi kalau sudah dia letakkan, dia tempelkan pantatnya itu, entahkah ke kursi, ke meja, ke lantai, itulah namanya duduk. Kalau di lantai dia letakkan pantatnya, berarti dia duduk di lantai. Kalau di kursi, ya berarti dia duduk di kursi. Kalau di meja dia tempelkan pantatnya, berarti dia duduk di meja, kan begitu. Ya, kalau Allah dikatakan duduk, berarti kita sudah mengatakan bahwa Allah itu punya pantat. Allah punya pantat. Karena tak ada artinya duduk kalau tak punya pantat. Ya, kalau diartikan duduk berarti Allah punya pantat. Di mana salahnya kalau sempat diartikan Allah punya pantat? Ya salah lah. Salah besar pun. Apa salahnya? Kalau memanglah Allah itu, nauzubillah min dzalik. Ini sekedar untuk menunjukkan paham saja. Kalaulah memang Allah itu punya pantat, apakah mungkin kita ini menyembah pantat saja? Cocok tidak itu? Menyebutnya saja pun malas. Apalagi mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu hanya pantat saja. Tak cocok lah. Masa yang kita sembah itu cuma pantat? Kan tak cocok. Mustahil itu. Tuhan kita itu hanya pantat saja. Mestinya pantat itu ada tempat bergantungnya. Apa? Ya ada perutnya. Tak mungkin pantat saja. Ada pahanya, ada betisnya. Tak mungkin sampai betis. Allah tak bertelapak kaki. Lebih bagus lagi makhluk. Ya masih pakai telapak kaki. Kan begitu. Tak mungkin sampai perut saja. Tak berkepala Allah kita. Nah, itu mustahil itu. Mustahil Allah seperti itu. Nah, sempurnalah nanti, ada lehernya, ada tangannya, ada kepalanya, mukanya, terus lengkaplah semua. Terakhir samalah persis Allah itu seperti makhluk, persis betul. Ada muka, ada tangan, ada mulut semua. Nah, kalau begitu apa bedanya Allah dengan makhluk? Sedangkan sudah disebutkan Allah itu al-mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi salah kalau disebutkan istiwa itu artinya bersemayam. Bersemayam itu artinya duduk. Salah itu. Kalau diartikan Allah itu duduk, istiwa itu artinya duduk, salah. Karena kalau diartikan duduk itu tadi berarti Allah punya pantat. Tak boleh diartikan duduk. Jadi apa arti yang selamat? Arti yang selamat itu diartikan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Allah istiwa atas arasnya. Itulah arti yang selamat. Jangan diartikan Allah bersemayam di atas aras, salah itu. Allah bersemayam di atas aras, salah. Bersemayam itu artinya duduk. Jadi yang selamat artinya Allah istiwa atas arasnya. Apa arti istiwa? Wallahu a'lam. Allah itu yang tahu entah apa arti istiwa. Yang paling tahu itu Allah lah apa arti istiwa. Jangan diartikan bersemayam. Nah, begitu ulama salaf menyerahkan maknanya kepada Allah. Istiwa itu wallahu a'lam. Adapun ulama khalaf, mereka mentakwil, takwil yang lebih selamat, yang lebih menjaga akidah kita supaya tidak salah. Apa dia takwilnya?
ditakwillah dengan makna menguasai. Allah menguasai arasnya. Jadi Allah itu menguasai aras, bukan duduk di aras. Istiwa itu menguasai maksudnya. Nah, itulah makna yang lebih selamat. Jadi pahamlah kita bahwa Allah itu bukan duduk. Berarti Allah menguasai arasnya, bukan duduk di aras. Kalau Allah duduk di aras, berarti Allah punya tempat. Padahal sudah disebutkan Allah maujudun bila makan, Allah wujud, ada dia tanpa ada tempatnya. Kenapa pula kita artikan Allah duduk di aras? Salahlah. Kenapa begitu? Atau misal, kalau seandainya kita terima ungkapan yang mengatakan bahwa Allah itu di aras, memang Allah itu tempatnya di aras, kata dia. Ini bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah ada yang mengatakan bahwa Allah itu tempatnya di aras. Oke lah, kalau misalnya Allah itu di aras. Di mana salahnya? Tetap salah juga salahnya. Ditanya, mana lebih dulu ada, Allah atau aras? Mana lebih dulu ada? Pastilah Allah. Kalau dia jawab lebih dulu ada aras, oh berarti yang cocok jadi Tuhan kita aras, bukan Allah. Cocoknya kita nyembah aras, bukan Allah. Berarti Allah itu diciptakan oleh aras. Kan lebih dulu ada aras. Kalau dikatakan bahwa yang lebih dulu itu adalah aras, itu yang lebih dulu ada. Tapi pastinya jawabannya adalah yang lebih dahulu ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan makhluknya. Salah satu makhluk yang Allah ciptakan adalah aras. Jadi kalau memang Allah lebih dahulu ada, sedangkan aras itu Allah yang ciptakan, pertanyaannya, di mana Allah duduk sebelum Allah duduk di aras? Di mana Allah tempatnya sebelum Allah bertempat di aras? Di mana? Apa Allah tuh tekatung-katung, melayang-layang begitu? Tak ada tempat duduk Allah. Tergantung-gantunglah Allah. Nah, itu makanya salah. Kalau diartikan Allah tempatnya di aras, tetap salah. Di mana Allah tempatnya sebelum aras itu ada? Di mana Allah tempatnya? Maka jawabannya Allah tak bertempat. Jadi itulah, Allah sebelum ada aras, Allah tak ada tempatnya. Setelah ada aras, setelah Allah ciptakan aras, Allah juga tak ada tempatnya. Allah tetap sebagaimana adanya. Sebelum ada apa-apa yang Allah ciptakan, Allah tetap begitu adanya. Dan setelah ada Allah ciptakan semua makhluk ini, Allah juga begitu seperti adanya. Sebelum ada apa yang Allah ciptakan, Allah tetap sebagaimana adanya sebelum ada makhluk satupun Allah ciptakan. Jadi Allah tak ada tempatnya di aras. Makanya salah kalau diartikan Allah itu bertempat di aras. Allah wujud, Allah ada, tapi tak ada tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia.